Selamat datang di Laboratorium Ilmu Ukur Tanah jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas mengenai video tutorial penyetelan dan pengoperasian pesawat Theodolite Shokya Topcon DT540 series. Tujuan pembelajaran: mengenal pesawat Theodolite, mengoperasikan pesawat Theodolite, mengukur poligon, dan mengolah data pengukuran. Deskripsi kegiatan: pengenalan pesawat Theodolite, bagian-bagian pesawat Theodolite, alat-alat yang digunakan, kesehatan dan keselamatan kerja, langkah kerja. Berikut adalah dokumentasi dari pesawat Theodolite. Pesawat Theodolite adalah instrumen alat ukur yang digunakan untuk mengukur sudut bidang datar atau sudut horizontal dan sudut bidang tegak atau sudut vertikal. Theodolite sering digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada konstruksi, mengukur ketinggian bangunan, membuat poligon, dan pemetaan situasi. Bagian-bagian pesawat Theodolite Shokya Topcon DT540 series. Yang pertama ada plat dasar, 2 skrup pendatar ABC, 3 tombol power, 4 layar digital. Yang kelima pengatur sudut vertikal, kemudian visir, pengatur fokus objek, tuas pegangan pesawat, ada nivoo kotak, nivoo tabung, pengatur benang diafragma, pengunci sudut vertikal, rumah lensa objektif, tempat skrup kompas, pengatur halus horizontal, pengunci sudut horizontal, lensa objektif, lensa center point, pengatur fokus center point, dan tempat skrup kompas. Definisi poligon: poligon adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus sehingga membentuk suatu rangkaian titik poligon. Rangkaian poligon digunakan sebagai kerangka dasar peta yang terdiri dari jaringan titik-titik dan sudah ditandai dengan patok, di mana semua objek yang direncanakan akan diorientasikan di dalamnya. Skema pengukuran poligon: berikut adalah titik-titik yang akan dibentuk, kemudian garis poligon yang mengitari area wilayah. Alat-alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran poligon: berikut adalah alat yang digunakan. Yang pertama yalon, 2 helm, 3 sepatu kerja, 4 Theodolite, 5 pilok, 6 roll meter, 7 tabel data, 8 palu dan paku, 9 spidol dan ATK, 10 payung, 11 tripod. Kesehatan dan keselamatan kerja: yang pertama memakai payung, memakai helm, memakai celana praktek, penentuan posisi titik, sepatu praktek, dan memakai pakaian praktek.
Langkah kerja poligon. Langkah pertama, tandai titik-titik poligon dengan patok paku, kemudian dimarking dengan pilok sesuai dengan skema alur pengukuran. Langkah kedua, ukur jarak tiap-tiap titik dengan roll meter. Dimulai dari titik P1 ke P2 dan P1 ke P8. Ukur jarak, kemudian catat di tabel. Langkah 3, dirikan statif pada titik patok pertama atau P1. Longgarkan skrup pengunci kaki statif. Kemudian, angkat statif setinggi dada pembidik. Jika sudah, kencangkan skrup pengunci statif kembali. Lebarkan kaki statif. Atur sisi kaki statif sama sisi. Kemudian, atur posisi statif di atas titik patok. Langkah 4, pasang unting-unting dan cek kedataran plat dasar. Yang pertama, pasang unting-unting. Amati posisi ujung unting-unting. Jika masih belum tepat di atas titik, maka geser posisi kaki statif. Cek kembali posisi unting-unting hingga menyentuh patok titik. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah cek kedataran plat dasar. Gunakan spidol untuk mengetahui tingkat kemiringan plat dasar. Langkah 5, pasang pesawat teodolit pada statif atau tripod. Angkat pesawat dari koper atau tas, letakkan di atas plat dasar, kemudian pasang pengunci statif ke pesawat. Kencangkan skrup statif. Posisikan nivo di hadapan pembidik. Langkah 6, atur nivo kotak dan nivo tabung. Putar 2 skrup AB bersamaan dan berlawanan. Amati pergerakan gelembung. Jika posisi di atas atau di bawah, putar 1 skrup atau C untuk mengarahkan gelembung ke tengah atau mengarah ke bawah dan ke atas. Amati pergerakan gelembung. Jika kurang sentring, maka lakukan putaran skrup AB. Amati pergerakan gelembung hingga nivo tabung dan nivo bulat sudah di tengah. Langkah 7, atur center point sesuai posisi patok paku. Cek dan amati terlebih dahulu melalui lensa center point.
Dekati posisi titik patok. Jika masih kurang pas, maka longgarkan pengunci plat dasar. Kemudian geser pesawat hingga posisi pesawat center di atas titik. Kencangkan kembali skrup plat dasar. Cek kembali posisi center point. Jika sudah pas di atas titik, maka pesawat siap digunakan. Langkah 8. Pasang kompas untuk arah utara. Pasang kompas pada pesawat. Kemudian arahkan kompas pesawat menuju arah utara. Jika sudah mendekati arah utara, maka kunci penggerak horizontal. Atur penggerak halus horizontal hingga magnet kompas tepat di utara. Ditandai dengan magnet kompas berada di tengah. Langkah 9. Menentukan azimut awal dari utara ke titik 2. Hidupkan pesawat, tekan power, catat sudut horizontal. Kemudian, buka kunci penggerak halus. Putar searah jarum jam ke titik kedua. Pasang yalon di titik 2. Bidik patok arah titik 2. Atur fokus agar objek terlihat jelas. Jika sudah pas di titik 2, kunci penggerak horizontal dan catat sudutnya. Langkah 10. Membaca sudut dalam pada titik pertama atau P1. Buka kunci penggerak horizontal, putar searah jarum jam ke titik 8. Arahkan tepat di as patok titik 8. Gunakan pengatur fokus agar objek terlihat jelas. Jika sudah tepat di as titik 8, maka kunci penggerak horizontal. Kemudian catat sudut di titik 8. Langkah 11. Melepas kompas. Longgarkan skrup kompas dan lepas. Langkah 12. Melepas pesawat theodolite dari tripod. Tutup teropong pesawat. Buka pengunci plat dasar statif. Angkat pesawat dan masukkan ke dalam koper atau tas. Tutup koper, kemudian kunci koper atau tas pesawat dengan baik. Langkah 13. Membongkar statif atau tripod. Rapatkan kaki-kaki statif.
Longgarkan pengunci kaki statif. Turunkan kaki statif. Kemudian kencangkan kembali skrup kaki statif. Kemudian pasang sabuk pengikat statif. Langkah untuk step pertama di titik pertama telah selesai. Langkah 11. Ulangi langkah tersebut pada masing-masing titik di P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8. Pindahkan semua alat ke titik 2. Ulangi langkah tersebut. Pasang kompas hanya di titik 1. Pada titik 2 dan 8 hanya mencari sudut dalam. Catat semua hasilnya. Sekian video tutorial kali ini. Terima kasih.